Selamat datang di channel kami Husen SD. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Husen Arofi, mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2024411776. Kali ini saya akan membahas tentang tugas pada topik 5 aksi nyata pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Dengan deskripsi tugasnya adalah menuangkan hasil refleksi dalam bentuk digital storytelling dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas adalah refleksivitas adalah bentuk pembelajaran yang mengajarkan seseorang untuk merefleksikan dirinya berdasarkan pengalaman yang dimiliki maupun tindakan yang dilakukan. Melalui kegiatan tersebut, seseorang dapat memahami bagaimana dirinya sendiri dengan cara berpikir secara mendalam tentang tindakan, pengalaman, atau pelajaran yang dialami. Naratif literasi adalah tulisan reflektif seseorang yang menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan diri untuk memiliki berbagai keterampilan literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, mendengar, berbicara, dan sebagainya. Naratif literasi bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang. Memahami makna literasi secara sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita semua telah berliterasi setiap hari. Literasi menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, menginterpretasi yang tidak bisa kita lepas dari keterampilan bahasa setiap hari. Setelah saya membuat naratif literasi, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Ketika saya kecil dan belum menempuh pendidikan formal, saya mendapatkan kemampuan literasi dari ayah saya berupa membaca buku cerita nabi-nabi, cerita hewan si kancil yang cerdik, belajar membaca Al-Quran dengan fasih, membaca buku pepak basa Jawa agar bisa berbahasa kromo inggil Jawa yang halus, roto halus, dan roto kasar, serta belajar hitung-hitungan matematika melalui soal cerita. Dengan kemampuan literasi tersebut bisa menjadi bekal bagi saya
saat mulai memasuki sekolah hingga saat ini. Berikut terdapat manfaat literasi bagi kehidupan saya, diantaranya: 1. Literasi membantu dalam memproses, mengolah, menerima, dan memahami segala bentuk informasi sebagai pengetahuan. Yang kedua, literasi juga dapat membantu dalam menumbuhkan karakter manusia pada abad ke-21. Yang ketiga, literasi dapat membantu dalam mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata-kata menjadi lebih baik, serta melatih konsentrasi dan fokus dalam setiap kegiatan. Yang keempat, literasi dapat meningkatkan keterampilan komunikasi menulis ataupun lisan. Sebagai calon pendidik, literasi menjadi bekal dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi kepada peserta didik. Literasi juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan yang lebih baik di kehidupan sehari-hari. Literasi adalah keterampilan membaca, menulis, dan berbicara yang sangat penting bagi setiap individu termasuk siswa. Kemampuan literasi yang baik akan membantu siswa dalam proses belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Oleh karena itu, meningkatkan literasi siswa harus menjadi prioritas dalam pendidikan. Hal ini harus menjadi perhatian dari guru atau pendidik, serta orang tua atau wali siswa. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dicoba oleh orang tua ataupun guru untuk dapat meningkatkan literasi siswa. Yang pertama, memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini. Kebiasaan membaca yang dibangun sejak dini akan membantu siswa lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan mereka. Orang tua dan guru dapat memberikan buku-buku yang sesuai dengan usia dan minat siswa untuk membantu mereka membangun kebiasaan membaca. Yang kedua, membuat lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu siswa fokus dan nyaman dalam proses pembelajaran. Orang tua dan guru dapat membuat ruang kelas yang menarik dengan menyediakan peralatan belajar yang memadai seperti buku-buku, papan tulis, komputer, dan LCD proyektor. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat membantu siswa mengembangkan literasi mereka. Orang tua dan guru dapat menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang menarik untuk membantu siswa belajar membaca dan menulis dengan lebih mudah dan menyenangkan. Oleh karena itu, pengawasan yang baik harus tetap dilakukan agar siswa hanya mendapat efek positif dari penggunaan teknologi ini. Yang keempat, mendorong diskusi dan refleksi. Diskusi dan refleksi dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka baca. Orang tua dan guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang buku atau artikel yang mereka baca. Memberikan umpan balik dan dukungan. Umpan balik dan dukungan dari pendidik atau guru sangat penting untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan literasi mereka. Orang tua dan guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan dukungan pada siswa dalam proses belajar. Dalam proses belajar, meningkatkan literasi siswa adalah tugas yang tidak mudah, tetapi dengan mengikuti beberapa tips di atas, orang tua dan pendidik dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dengan lebih baik. Hal ini akan membantu siswa untuk mencapai potensi akademik mereka
dan sukses di masa depan. Saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah dengan beberapa strategi yang akan saya lakukan untuk menciptakan budaya literasi yang positif. Kontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah antara lain: pertama, menyediakan pojok baca kelas. Pojok baca kelas dengan tampilan yang menarik dapat memotivasi peserta didik untuk melestarikan budaya literasi, pengadaan berbagai jenis buku dan bacaan agar pengetahuan dan informasi yang diperoleh peserta didik lebih beragam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk budaya literasi. Peserta didik tidak hanya mengembangkan literasi melalui media cetak saja, tapi dapat memanfaatkan media digital dan teknologi informasi dengan penggunaan berbagai sumber dan media, sehingga dapat mengembangkan peserta didik untuk memiliki keterampilan pendidikan di abad ke-21. Ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Sekolah dapat menjadi salah satu tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu membiasakan peserta didik untuk membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Sekolah juga dapat menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang literasi, seperti pengadaan mading sekolah, poster, memajang hasil karya peserta didik pada buletin sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan sekolah bersama peserta didik. Melalui implementasi literasi tersebut, harapannya kemampuan literasi peserta didik dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungan. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai aksi nyata topik 5 pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Sekian, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.